Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk Siapa bakal calon tersangka kasus dugaan korupsi Tapera atau tunjangan perumahan DPRD Indramayu yang ditangani Kejati Jabar. Menarik untuk kita perbincangkan karena kasus ini telah bergulir lama. Kemudian ada informasi yang bisa diupdate sekarang ini bahwa Kejati sudah melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikannya dalam penanganan kasus dugaan tunjangan perumahan DPRD ini pada tahun anggaran 2002 sampai 2024 telah naik ke penyidikan. Nah, sebenarnya seberapa besar tunjangan DPRD ini kemudian sampai dilaporkan atau sampai ke tangan Kejati yang dilakukan penyelidikan yang sekarang naik ke tingkat penyidikan adalah nilainya 16,8 miliar. Dengan rincian, tunjangan itu terbagi menjadi 3. Ketua Dewan 40 juta per bulan, sehingga dalam 1 tahun menerima 480 juta. Kemudian wakil ketua dewan atau pimpinan dewan selain ketua dewan, yaitu wakil ketua dewan menerima 35 juta per bulan atau 420 juta per bulan. Kemudian para anggota dewan menerima 30 juta per bulan dan berarti setahun anggota dewan menerima tunjangan perumahan 360 juta. Nah, informasi proses hukum dari penyelidikan naik kepada penyidikan telah dilansir atau dimuat di berbagai media massa online, dan diantaranya saya hanya mengambil 2 sebagai sampel pemberitaan. Pertama adalah galamedianews.com pada tanggal 11 Agustus 2025 dengan judul berita kasus dugaan korupsi Tapera DPRD Indramayu era Haji Saifuddin naik ke penyidikan. Sudah ada tersangka. 2, saya ambil dari media online yang terbit pada tanggal yang sama 11 Agustus 2025 yaitu Jabar jpnn.com dengan judul Kejati Jabar naikkan status dugaan korupsi DPRD Indramayu era Haji Saifuddin naik ke penyidikan. Nah, menarik untuk kita perbincangkan pada pertemuan kali ini. Mengapa kemudian ini menjadi porsi pemberitaan, bahkan kemudian telah berkali-kali dilakukan demo oleh Gapura sebagai pelapor pertamanya, kemudian disusul Gapura bersama teman-temannya baik demo di KPK maupun demo di Istana Negara. Nah, kemudian juga jika kemudian penyelidikan ini naik kepada penyidikan, tentu bagi para penggiat anti korupsi bisa menduga-duga siapa yang bakal diduga menjadi tersangka di dalam kasus ini. Tentu kita paham betul jika kemudian penyidikan ini akan lanjut atau minimal pada bulan ini, obrolan warung kopi dari para penggiat anti korupsi nyaris bisa dipastikan bahwa bakal ada dugaan atau diduga kuat yang bakal menjadi tersangka tentu adalah tokoh sentral daripada pemegang kekuasaan di masa itu, yaitu Ketua Dewan Haji Saifuddin SHMH yang memegang kendali di dalam persoalan kebijakan tunjangan perumahan sampai 2024 yang kini posisinya menjadi Wakil Bupati Indramayu mendampingi Luki Hakim. Nah,
bukan tidak mungkin atau kemudian menjadi amat logis dan bisa kita terima logika dan akal waras. Karena biasanya ketika penyidikan ini naik menjadi penyidikan, tentu Kejaksaan Tinggi Bandung telah memiliki bukti atau alat bukti permulaan yang cukup, dan itu bukanlah hal yang main-main, dan tentu juga alat bukti petunjuk lainnya, karena Kejati telah menyelesaikan, telah memeriksa beberapa anggota dewan dan yang lainnya diminta keterangan. Untuk kemudian apakah kasus dugaan korupsi yang dilaporkan oleh LSM atau masyarakat sipil ini memenuhi unsur untuk naik kepada penyidikan. Ternyata perkembangan akhir sampai pada bulan Agustus, paling tidak pada tanggal 8 Agustus, Kejati memberikan penjelasan bahwa kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan yang senilai 16,8 miliar naik ke tingkat penyidikan. Nah, bagi penggiat anti korupsi sudah bisa kemudian memprediksi atau kemudian membuat catatan penting bahwa siapa aktor utama atau siapa yang bakal diduga atau yang terduga nantinya dijadikan tersangka. Mau tidak mau, tokoh sentral yang kemudian dilaporkan oleh LSM Gapura dan masyarakat lainnya, maka menunjuk atau mengerucut pada posisi Wabub yang sekarang ini. Nah, selain Wabub yang sekarang ini menjadi atau Saifuddin menjadi Wabub, apakah juga akan ada tersangka lainnya? Tentu akan ada tersangka lainnya, karena tidak atau yang menikmati bukan hanya Saifuddin yang sekarang duduk menjadi Wabub, jika itu benar dugaan korupsi itu bisa dibuktikan. Nah, bagaimana kemudian kalau kemudian Wabub menjadi tersangka? Tentu Wabub dalam posisi yang kosong. Ketika sudah ditetapkan menjadi tersangka, maka Saifuddin SHMA tidak lagi berstatus menjadi wakil bupati. Dan ini menjadi PR buat bupati dan tentu anggota dewan dan partai pengusungnya. Tetapi sekali lagi yang ingin kita tegaskan adalah jika kemudian penyidikan ini yang menurut tanda kutip menurut banyak penggiat anti korupsi atau pengamat kebijakan publik soal korupsi, maka nyaris dugaan korupsi tunjangan perubahan ini tidak bisa terhindarkan lagi, dan semua berbuara atau mengerucut pada siapa terduga tersangkanya, dan tidak ada lain, maka tokoh sentral itulah yang disebut-sebut oleh para pendemo adalah Haji Saifuddin. Nah, jika ini benar, tentu sangat menarik dan kita sangat mendukung kinerja Kejati untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena itu pun kasus ini adalah merupakan temuan BPK pada waktu itu. Nah, kemudian temuan BPK itu diabaikan oleh mereka yang menikmati, terutama oleh wakil bupati saat ini. Nah, oleh karena itu kita semua berharap bahwa Kejati bisa menuntaskan, dan paling tidak pada bulan September ini, bahkan kemudian diduga bahwa status tersangka akan berada pada kisaran tanggal 3 sampai 10 ke bawah atau tanggal 10 ke bawah. Dan jika ini benar, maka Kejati menorehkan tinta emas bagi Indramayu, karena sangat sulit untuk membongkar perkorupsian di Indramayu. Dan kita dorong bahwa Kejati dalam penyidikan ini serius dan tidak main-main, sehingga kemudian masyarakat atau publik Indramayu bisa mendapatkan kejelasan atau kepastian siapa yang bakal jadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi
tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.